Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jelas Joker yang akan mereview beberapa saham updating swing trade sesuai dengan list Sobat Joker Trader yang sudah kita entry bersama dan juga pergerakan ISG ke depannya. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini dan juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Bagi teman-teman yang merasa cukup puas dengan ulasan saham saya, bisa menyebarkan review video ini sehingga kita dapat mengedukasi pemula-pemula trader dengan cakupan yang sangat luas. Baik, langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan. Posisi ISG di sini rebound sesuai dengan target penurunan di area demand di 6.511 sampai 6.484. Secara teknikal saya pikir masih belum cukup bagus, karena belum tentu sebagai pola reversal, di mana pola reversal yang bisa kita ketahui ada pola morning star atau pola morning doji star. Di posisi kemarin itu tidak membentuk doji star, tetapi dengan bearish, pola bearish candle ya, yang cukup besar. Dan saya pikir kemungkinan besar akan menguji kembali memang di area 6.511 ini sebagai pertanda area penguatan untuk di retest beberapa kali. Namun kalau kita lihat pada time frame 1 jam, posisinya udah cukup bagus. Secara MACD dan RSI sudah memang mengindikasikan sudah sangat bagus ya. Sudah open sangat bagus di sesi 1 dengan volume akumulasi sangat signifikan. Dan saya pikir apakah pola reversalnya sudah menjadi hal yang wajar? Saya pikir belum ya. Kenapa? Secara time frame daily, MACD dan RSI-nya sendiri masih tidak cukup kuat menandakan pola pembalikan arah menuju bullish. Maka target bullish dalam penguatannya saya pikir harus dilewati pada high di tanggal 27 Oktober yaitu di 6.590 sebagai pertanda dia break reversal, walaupun hari ini mengalami penaikan 1%. Baik, saham pertama yang akan saya review untuk emiten kita ada saham Agro. Agro di sini lagi-lagi masih mencoba menguji di area 2100. Potensi lanjutan bisa mencapai area 2230 dengan target profit minimal menuju area supply gap di 2350. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham Agro bisa mempertimbangkan area 1990 sampai 1920 untuk entry. Secara MACD dan RSI sendiri memang sudah mengindikasikan ingin bullish. Jadi saya pikir momentum penguatan di saham Agro masih cukup kuat selama dia membentuk base di area 2140 sampai 2060. Selanjutnya kita akan membicarakan saham MTEK. MTEK di sini sudah melewati area supply kedua di 1880 sampai 1835. Sebentar lagi akan menguji area supply yang cukup kuat di 2100 sampai 2115. Jika area tersebut mampu ditembus, maka range supply yang cukup kuat juga ada di 2220 sampai 2155. Target profit masih sama jika kita diberi kesempatan dengan tren teknologi yang sudah cukup bagus. Target profit bisa kita lakukan di 2800 sampai 2870. Dengan catatan area 2200 ini mampu ditembus dengan cukup kuat dan volume yang valid. Secara MACD dan RSI saya pikir sudah sangat mendukung. Dan terpenting momentum saham MTEK supaya tidak hilang seharusnya diikuti dengan indeks teknologi yang naik juga dengan signifikan. Selanjutnya kita akan beranjak ke saham MLPL. MLPL di sini sudah cukup bagus, dia sudah membentuk base di rentang 396 sampai 368 sesuai dengan ulasan sebelumnya dan bertahan di rentang range 380. Dia akan menguji area 406 yang merupakan area high-nya. Jika tembus maka potensi bisa mencapai area gap. Ada dua area gap di sini, di area 516 dan juga di 482. Jika area tersebut cukup mudah ditembus, saya pikir potensi lanjutan akan menguji di area 572 sampai 154 ya. Target profit kita masih cukup sama jika diberikan kesempatan di area 700. Selanjutnya kita akan membicarakan saham Friend. Friend setelah menembus pola morning doji star dan pola reversalnya berhasil, terus mengalami peningkatan yang signifikan.
Dan posisi sekarang atau terakhir itu berhasil menembus area supply di 107 sampai 102. Target lanjutan di 110 sampai 109 dan juga di 115. Dan area 115 patut kita waspadai, di mana disinilah permulaan head and shoulder sebagai area support. Jika head and shoulder area support ini sudah mampu ditembus, yang sekarang posisinya akan ditembus menjadi area supply, maka target kenaikan bisa mencapai area 124 dan maksimal di 139. Dengan catatan, sebentar lagi kita akan mencapai area 150 sebagai area target profit pertama. Longnya masih cukup besar, saya pikir target di 200 masih bisa terjangkau, dan potensi friend ke sana masih cukup ada kesempatan. Secara volume, saya pikir sangat signifikan transaksinya, dan MACD dan RSI juga mendukung. Bagi teman-teman yang sudah entry di saham friend, saya pikir selamat, dan teman-teman yang posisi sudah nyangkut di area 90-an, sekarang sudah terjemput. Selanjutnya kita akan membicarakan saham Yellow. Yellow kemarin false break ya, false break, dan membuat patah hati beberapa sobat joker trader. Dan saya pikir hal yang tidak perlu ditakutkan juga, karena kemungkinan besar dia membentuk pola baru ya. Dia membentuk pola ascending triangle, di mana memang dia tidak mampu menembus area breaknya, yaitu di 44 sampai 438. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk saham Yellow, bisa memperhatikan untuk buy on weakness saja ya. Kita turunkan low resikonya, teman-teman bisa entry di range area middle ini ya. Saya pikir sangat menarik. Itu bergerak pada range harga 412 sampai 404, teman-teman bisa melakukan pembelian ya secara bertahap. Area stop loss masih sama di bawah 386 target stop loss. Area break bullishnya di 444 sampai 438. Target profit kita optimal di 534. Bagi teman-teman yang tertarik kepada pola ascending triangle seperti ini, dan tidak lupa dengan pola seperti ini, saya pikir teman-teman bisa menimbang untuk entry ya. Cukup lama juga, saya pikir bisa saja mencapai area 15 November sebagai area ujung ascending triangle-nya. Tetapi bisa saja tembus di minggu depan. Mana tahu menjadi rezeki sobat joker trader bersama ya. Selanjutnya kita akan updating saham konstruksi. Dia mantul posisinya hari ini. Apakah membentuk pola Morningstar di minggu depan? Saya pikir masih ada potensi ya, selama dia mampu menembus area 955. Waskita bertahan di area 870 yang merupakan area entry serok untuk sobat joker trader yang tertarik. Apakah bisa sampai area 855 sampai 810? Saya pikir potensi masih ada untuk lakukan buy on weakness. Mari kita wait and see di saham Waskita. Selanjutnya ada saham Adikarya. Posisi Adikarya juga sama, rebound di area demand di 1020 sampai 975. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan area tersebut untuk entry. Minggu depan kemungkinan jika dia kuat akan menguji area supply di 1085 sampai 1055. Saya pikir koreksi sehatnya sudah terjadi sebagai area low-nya di rentang demand yang terdapat area base ya. Dan sesuai dengan skenario, saya pikir teman-teman sudah wait and see, dan teman-teman bisa ambil posisi di range tersebut. Secara RSI dan MACD memang masih mengindikasikan distribusi, dan saya pikir masih ada kesempatan jika teman-teman ingin membeli buy on weakness di rentang 1020 sampai 975. Selanjutnya kita akan membicarakan saham PTPP. PTPP di sini masih bergerak di area base demand terkecilnya di 1205 sampai 1155. Teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan area tersebut untuk entry, atau bisa menunggu di area 1130 sampai 1110 untuk entry. Secara MACD dan RSI masih sama, masih cenderung melakukan distribusi, dan saya pikir masih diberi kesempatan untuk lakukan buy on weakness di saham PTPP. Selanjutnya ada saham Wika. Posisi saham Wika bertahan di area range demand ya, minor demand yang sudah kita berikan di 1245. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan area tersebut untuk entry. Namun jika area 1245 tidak cukup kuat, teman-teman bisa menimbang di 1160 untuk lakukan entry ya. Secara MACD dan RSI juga sama, masih mengindikasikan distribusi. Dan saya pikir momentum untuk lakukan buy on weakness diberikan kesempatan di saham Wika. Selanjutnya kita akan beranjak ke saham oils.
Oils di sini sudah membentuk area base. Nah, teman-teman mampu melirik. Jika dia mampu membuat area base, teman-teman bisa memperhatikan saham Oils ya. Teman-teman bisa entry secara bertahap. Area break bullish-nya masih sama di 308. Secara MACD dan RSI sudah mengindikasikan volume bar yang cukup bagus dengan volume hijau yang tebal, dan saya pikir akumulasinya sudah bertahap dilakukan di saham Oils. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan range 284 sampai 266 untuk entry. Selanjutnya kita akan beranjak kepada saham laba. Laba juga sama, sudah break pola reversal wedges pattern-nya dan membentuk area base. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan area 210 sampai 204 untuk entry. Atau juga teman-teman bisa memperhatikan area low-nya ini di 198. Di bawah 200 teman-teman bisa melakukan akumulasi secara bertahap. Secara MACD dan RSI sudah mengindikasikan ingin akumulasi dengan volume akumulasi secara bertahap mengarah ke titik 0. Dan saya pikir laba layak kita perhitungkan untuk di bulan November. Selanjutnya ada BBYB di sini. BBYB membentuk pola inverted head and shoulder, saya pikir, dan sudah membentuk area base di 1420 sampai 1395. Bagi teman-teman yang belum entry, diberi kesempatan di area tersebut untuk entry. Catatan taking profit di 1650 dan juga di 1890. Bagi teman-teman yang tertarik bisa melakukan buy on weakness di posisi tersebut. Tetapi jika teman-teman ingin mengindahkan, ingin melakukan buy on weakness kembali, teman-teman bisa mempertimbangkan area 1330 ya. Selanjutnya ada saham Toys di sini. Toys di sini mampu bertahan di range area kita di 194 sampai 185. Bagi teman-teman yang tertarik setelah pola reversal wedges pattern-nya break, bisa memperhitungkan area tersebut untuk entry. Target profit masih sama di 230 dan 256. Batasan stop loss kita di bawah 180 ya. Jika 180 jebol, saya pikir potensi bisa menunggu di 157 sampai 140 untuk lakukan buy on weakness. Selanjutnya ada saham Bank Jago ya. Arto di sini posisi sudah membentuk reversal wedges pattern, dan saya pikir momentumnya cenderung lebih menarik jika dia berhasil membentuk pola inverted head and shoulder. Nah, bagi teman-teman yang tertarik dan merasa ketinggalan di saham Arto, bisa mempertimbangkan untuk lakukan buy on weakness di range yang sama di 1300, di 13.900 sampai 13.750. Secara momentum RSI dan MACD memang signifikan melakukan akumulasi. Tetapi setelah mengalami kenaikan yang sangat signifikan, kalau kita lihat secara pola penurunan sudah 32%, saya pikir momentumnya sudah sangat tepat untuk lakukan retrace ya. Batas retrace saya pikir dia akan menguji di area high yang sama, yaitu di range 17.000 sampai 16.675. Yang terakhir ada Bank Aladin. Bank Aladin posisi ini akan menguji area break bullish-nya yang pertama di 2580. Jika area 2580 ini tidak mampu dijebol, saya pikir potensi akan menguji kembali area demand-nya di 2300 sampai 2190. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan area tersebut untuk entry. Namun, jika area 2580 berhasil dijebol, potensi lanjutan bisa mencapai area supply di 2850 dan juga di 3050. Dua area range tersebut menjadi kunci untuk penguatan saham Bank Aladin menuju potensi di 3900 yang terdahulu sudah kita lakukan titik entry-nya. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan entry sesuai dengan kapasitas dan money management ya. Sekian dulu dengan ulasan saham swing trade yang teman-teman tertarik di ulasan saham Sobat Joker Trader. Semoga ulasan saham swing trade bisa menjadi pertimbangan teman-teman melakukan safety di beberapa emiten atau switching di beberapa emiten yang sudah taking profit dan yang belum profit. Selanjutnya, jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya berikan, bisa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Semoga Sobat Joker Trader tetap cuan bersama dan portofolionya dapat bertumbuh. Saya ucapkan terima kasih.